Ya Tarim, Ya Tarim, Ya Tarim, Ya Tarim, Syailillah, 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 Syailillah. Ya Tarim, Ya Tarim, Ya Tarim, Ya Tarim, Syailillah, 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 Syailillah. حبيبنا الكريم حبيبنا الكريم شايلillah 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 صفاف. Assalamualaikum teman-teman para pejuang subuh di hari Sabtu. Apa kabarnya? Silahkan. Yang tidak berkendala sinyal ya, di-on-kan videonya. Insya Allah sebentar lagi akan kita mulai lagi. Alhamdulillah, nih dari mana nih? Azka Maliki. Ada siapa lagi yang mau on videonya? Silahkan. Ini baru satu nih yang on. Bu Arni menyusul kayaknya. Cuma gelap ya Bu Arni ya. Lagi di perjalanan rupanya. Iya Teh, maaf lagi Ya di Allah. jalan. Yang lain ditunggu menyusul on kameranya, on videonya. Insya Allah. Ada Mbak Ita juga dari Pamijahan sudah hadir. Ini Pamijahan Lewiliang ya? Betul nggak Pamijahan Lewiliang? Saya tahunya di situ soalnya. Kali ada pemijahan lain. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillah biiznillah atas izin Allah kita dipertemukan kembali di kajian Pejuang Subuh masih dengan tema yang sama, Inspiring Love, selawat serta salam. Marilah selalu kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik teman-teman semua, kita awali kajian Pejuang Subuh kita untuk menambah keberkahannya. Kita mulai dengan membaca Bismillah bersama-sama dan kita awali juga dengan membaca surat Al-Fatihah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina Baik teman-teman, seperti biasa insya Allah kan lalu kita sudah bahas materi ya penyeru pintu neraka dan insya Allah hari ini kita akan buka sesi tanya jawab. Tanya jawabnya terserah ya teman-teman, bebas mau bertanya tentang terkait apapun, boleh ditanyakan, mau materi yang kemarin atau mungkin materi yang sudah bertahun-tahun juga dipersilahkan. Dan teman-teman silahkan bisa mengikuti ya di subscribe-nya YouTube-nya Pejuang Subuh Inspiring Love di YouTube. Silahkan teman-teman bisa diaktifkan mungkin ya loncengnya agar nanti ketika siaran langsung di Facebook Pembuktian Cita, biasanya saya up kembali di YouTube-nya insya Allah, karena tidak semua teman-teman bisa bergabung di Facebook ya, jadi bisa melihat ulang mungkin nanti di YouTube-nya insya Allah. Baik, sebelum dilanjut ke sesi tanya jawab, mungkin bisa dipersiapkan juga dari sekarang
jika ada yang ingin ditanyakan, dan jika pertanyaannya dikira privasi, mungkin bisa via WhatsApp ke nomor pribadi saya, atau bisa di kolom komentar yang ada di ruang Zoom, di khusus ditunjukkan kepada akun pribadi saya juga, Pembuktian Cinta, dalam kurungnya host ya, karena satunya lagi co-host. Nanti akan saya bacakan dan tanpa saya sebutkan namanya. Baik, sebelum dilanjut, silahkan kita review dulu terlebih dahulu materi di pekan lalu. Silahkan kira-kira dari materi penyeru pintu neraka itu, apa yang sudah kita dapatkan ya dari materi pekan sebelumnya. Silahkan teman-teman. Ada Bu Mardiawati, ada Bu Arni, ada Bu Mekar, ada Teh Leni, ada Bu Mardiah. Ini Bu Mardiah yang mana nih? Mardiah yang mana? Bu Mardiah yang Bengkulu? Atau Mardiah Bogor? Ada Teh Dini juga, silakan. Kita review dulu ya. Mbak Eni juga ada nih. Mbak Eni pekan lalu hadir, Mbak Eni. Sambil menunggu yang review ya, silahkan teman-teman boleh pegangnya, boleh dipegang HP-nya, apa yang dipegang? Boleh dipegang HP-nya, lalu buka YouTube-nya. Jadi yang mungkin yang menggunakan HP menggunakan Zoom di HP-nya, mungkin tidak perlu keluar ya, tapi hanya dibuka aja YouTube-nya. Setelah itu, teman-teman boleh search atau ketik Pejuang Subuh Inspiring Love. Nanti silahkan di-subscribe di YouTube. Yang ini live ya, Teh, di Ini YouTube. di Facebook, Bu. Karena sudah biasa di Facebook, nanti dari Facebook baru di-up ke YouTube. Oh, Setelah ini baru di-up ke YouTube. Karena sebelumnya sudah di Facebook, jadi teman-teman yang lain sudah tahunya di Facebook ya. Yuk, teman-teman, kita review dulu. Insya Allah Bu Dewi sudah hadir nih. Mbak Eni mau review, Mbak Eni? Kemarin di jalan Teh, jadi belum saya rangkum itu Bu anunya. Kalau yang didapat aja gimana Mbak Eni tentang penyeru ini, penyeru pintu neraka? Atau yang lain silakan dibantu. Nanti dibantu nih sama teman-teman yang lain. Yang lain dulu Teh. Kalau nggak ada ini nggak akan jalan-jalan nih. Nanti waktunya semakin berjalan. Jadi teman-teman, ini juga kadang ada teman-teman yang nggak bisa bergabung ke ruang Zoom karena sebetulnya bukan akunnya yang salah, tapi ketika teman-teman join ke dalam Zoom itu dipastikan Zoom-nya sudah on. Jadi bukan dalam kondisi Zoom yang sudah log out. Jadi silakan teman-teman sign in dulu terlebih dahulu, setelah itu baru bisa diklik linknya.
Setelah diklik linknya, insya Allah teman-teman bisa bergabung kembali di ruang Zoom ya. Sekarang karena Zoom-nya sudah banyak perubahan dari sananya. Yuk, teman-teman, siapa nih yang mau review? Kalau nggak ada yang review, saya juga nungguin aja deh. Kita tunggu ya. Nggak ada yang review. Udah nggak, teman-teman? Ini nggak ada yang review nih, serius nih. Ya, Bu Mekar, silahkan. Tidak ada. Kalau tidak ada, marilah kita tutup kajian pejuang subuh hari ini ya. Karena tidak ada yang review, berarti tidak ada sesi tanya jawab. Insya Allah teman-teman sudah paham dan materi yang minggu lalu. Kalau begitu kita akhiri, bagaimana teman-teman? Karena ini tidak ada yang review nih. Bu Mekar ketawa. Bu Mekar minggu lalu di YouTube ya, di Facebook. Karena katanya udah berpekan-pekan nggak bisa join di Zoom. Tenur Bandung, Bu Mekar mau review nggak Bu Mekar? Tenur. Belum selesai nyatetnya, nggak apa-apa. Yang dipahami saja. Yang dipahami saja terkait tema kemarin. Teman-teman yang di Facebook juga kalau mau review silahkan ya, bisa diketik di kolom komentar. Panjang banget ya. Sama teman-teman kita sudah ada yang bergabung juga di ruang Facebook nih. Nah, boleh Mbak Rika nih dari Facebook, katanya boleh bantu jawab. Boleh, silahkan share seluas-luasnya. Baik, Mbak Misna. Saya baru bergabung nih, jadi belum tahu bahan-bahan sebelumnya. Tuh teman-teman, ada yang belum tahu bahan-bahannya, kemarin pakai apa aja, terigunya dipakai enggak, soda kuehnya, atau kurang lengkap biar mengembang, pakai SP ya, atau ovalet. Apa ini bahan-bahan kue itu Maya? Aduh, silahkan Bu Mekar, sudah siap? Nggak apa-apa, off kamera juga, dinyalakan aja mic-nya.
Assalamualaikum Kak Yani. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kemarin baru nyatet judulnya aja. Atau judulnya aja juga saya udah di flyer itu judulnya aja. Soalnya kemarin juga rada apa dan di Facebook itu juga rada ketampar gitu ya Kak Yani. Tampar-tampar. Baru yang pembukaannya itu Kak Yani. Apa tuh yang pembukaannya? Karena nih ada yang minta bahannya juga nih. Habis minta bahannya nanti diolah insya Allah sama Mbak Misnah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin tuh saya yang nyatet pembukaannya itu ya yang amal amal itu ada dua, yaitu amal soleh dan amal salah. Kalau amal soleh itu diberikan pahala, tapi tidak semua amal itu diberikan pahala gitu, karena kemarin itu amal itu kan juga ada 3 pilihan perkara gitu ya. Yang pertama itu tidak bernilai apapun seperti mubah gitu. Yang kedua itu perkara yang terhitung dosa, dan 3 perkara terhitung pahala gitu. Nah, untuk menjadi amal soleh itu dengan syarat niat yang benar dan cara yang benar. Niatnya hanya karena Allah, caranya sesuai dengan ketetapan Allah, dengan cara juga dengan cara yang dicontohkan oleh baginda Nabi. Jadi kalau beramal itu kan biasanya berkaitan dengan perbuatan itu. Jadi sayang kalau perbuatan kita tiap hari itu tidak bernilaikan amal apa-apa gitu. Dan cinta dunia yang ke-68. Dia itu menjadi penyeru ke dalam neraka. Di antara fitnah zaman, di antara fitnah zaman yang dikabarkan oleh baginda Rasulullah kepada kita itu adalah fitnah penyeru ke dalam pintu neraka jahanam. Kemarin itu bahasa Arabnya itu duat ala jahanam itu ya. Jadi itulah penyeru kepada pintu-pintu jahanam. Jadi kemarin itu ada Joifah apa ya? Joifah binti zaman itu, yang sahabat Nabi yang Joifah itu pemegang rahasia Rasul apa ya kemarin itu ya. Dan intinya dia itu beliau itu sahabat Nabi ini bertanya kepada Rasul tentang kebaikan. Nah, kalau orang-orang itu bertanya kepada Rasul tentang kebaikan, tapi sementara Deva ini hanya bertanya tentang keburukan gitu. Nah, sampai di situ belum nyatet kan? Tapi kemarin itu, jadi kalau masalah penyeru ke dalam neraka jahanam ini yang jadi mau nyatet aja saya gemeteran gitu teh. Serem ya? Iya, serem. Saya muter itu udah nyampe 3 kali, 4 kali tuh. Cuma saya dengerin aja gitu. Ya Allah, saya tuh mau nyatet aja takut gitu teh. Itu aja teh ya nih ya. Iya. Mohon Ada yang ingin maaf. menambahkan? Silahkan. Terima kasih Bu Mekar.
Teh Nur, ada yang ingin menambahkan? Ya boleh Teh. Ya. Tapi ininya ya Teh ya belum dipindahin catatan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pekan kemarin Ibu menerangkan tentang ciri-ciri cinta dunia yang ke-68 ya, di mana itu adalah dia menjadi penyeru-penyeru ke dalam neraka. Jadi di antara fitnah akhir zaman yang dikabarkan baginda Rasulullah adalah fitnah munculnya penyeru pada neraka jahanam. Terus itu ternyata itu bukan hanya terjadi pada generasi, bukan masa generasi umat terbaik saja, tapi jauh dari masa dulu. Jadi sebenarnya udah bisa diidentifikasi bahwa itu adanya ancaman keburukan akibat para penyeru itu gitu. Ini terekam dalam dialog di antara tadi ya, betul, di antara Huzaifah bin Yaman ya, yang dikenal sebagai pemegang rahasia Rasul. Dia berdialog dengan baginda. Huzaifah itu bertanya, tadi orang semua bertanya pada Rasulullah itu kan tentang kebaikan, sementara Huzaifah bin Yaman ini bertanya tentang keburukan. Karena apa? Karena dia takut keburukan itu kan menimpa diriku, katanya. Kalau yang bertanya tentang keburukan, ya dia malah bertanya tentang kebaikan, dia bertanya tentang keburukan. Karena kalimat penyeru itu berarti ada yang menyeru kepada pintu jahanam. Orangnya banyak, jenis kelompoknya banyak gitu, jenis agamanya dan cakupannya, seruannya itu juga banyak. Jadi mereka menyeru itu diarahkan ke jahanam gitu. Jadi dengan menyebut ke arah pintu jahanam yang dimaksud adalah sebabnya. Jadi bentar Teh. Jadi akan ada suatu masa di mana banyak orang menyeru sesuatu yang akan membuat disiksa di neraka jahanam dan menghantarkan mereka disiksa di sana. Dan jadi terus kayak misalnya contohnya kenapa sekarang orang berzina itu pintunya banyak, katanya kemarin bicaranya itu ya. Karena kan makanya kan diserukannya janganlah mendekati zina, karena itu semua akan menghantarkan kepada perbuatan zina itu sendiri gitu. Misalnya kan kemarin Ibu contohin setan itu menggodanya enggak langsung ayo zina gitu, tetapi kan mendekati dulu gitu. Pertamanya ya kemarin dicontohin yang saya tangkap ya, kayak misalnya jalan-jalan terus kenalan dulu, lama-lama dekat ya, itu ya seperti yang terjadi pada Nabi Adam dulu gitu. Terus sekarang juga banyak pemimpin yang menyeru penyimpangan dari Islam. Seruan itu seperti misalnya istilah Islam moderat, toleransi gitu kan, sekarang banyak ya toleransi yang kebablasan gitu. Sebenarnya kan kalau kita amati gitu, awalnya ya nggak kerasa gitu kan, kayak sebenarnya kita juga, saya ya khususnya gitu, pernah ngalamin juga bahwa asalnya mah ya kayak biasa gitu, nggak sadar, oh ternyata ini sebenarnya agendanya mereka untuk menjauhkan kita dari ajaran-ajaran Islam sendiri gitu. Dan memang kalau kita dalami lebih dalam, sekarang kan banyak ya berita-berita gitu gimana sampai akhirnya sekarang kan ada tuh diperbolehkannya menikah sesama jenis gitu kan, nauzubillah min zalik ya, itu benar-benar mengarahkan kita gitu untuk menjadi penghuni neraka gitu. Dan nggak sadar gitu. Sementara asalnya kita diam lama-lama kan, kalau kita diam ya kita seperti setuju gitu bahwa sesuatu itu adalah diperbolehkan, padahal kan nggak sadar sebenarnya itu lagi memproklamirkan bahwa ajaran Islam lah atau sakof atau ilmu-ilmu non Islam lah atau sakof asing lah yang akan kita ambil gitu untuk sebagai kehidupan kita sehari-hari. Jadi ya sebebas-bebasnya gitu. Yang sekarang kan diperbolehkan gitu, nggak ada aturan ya, sama pemerintah sendiri juga kan malah cenderung seperti diseru gitu dengan dibebaskannya kan TV gitu, hiburan gitu dengan sebebas-bebasnya, itu nggak sadar gitu sebenarnya kita kan kemarin juga dari mulai pakaian gitu dan lain sebagainya gitu kan, yang akhirnya terbiasa saja untuk berpakaian seperti ilmu apa sih yang dilakukan oleh orang-orang di luar Islam. Terus kemarin MUA ya, tutorial hijab cantik yang lain sebagainya. Terus kesimpulannya, jadi banyak sekali gitu ajaran segala sesuatu yang mengarahkan atau menyeru kepada kita gitu untuk kita melakukan dosa. Jadi terus padahal kalau kita yakin dengan Islam, kalau
agama lain ya menyuruh kepada kekafiran gitu. Padahal kalau di kita kan udah jelas adanya aturan itu untuk membatasi manusia atau menjaga manusia agar tidak hidup bertentangan dengan apa yang Allah ajarkan gitu. Terus apa lagi ya? Ya itu saja mungkin Teh. Itu terus jadi itu aja Teh mungkin. Kan ibunya udah ada ya. Gak apa-apa ibunya mah. Gitu. Ya udah Teh. Saya aja mungkin Teh. Iya. Ya, belum disalin soalnya jadi acak-acakan. Iya, dimaafkan insyaallah. Ya itu ya tadi yang Teh Nur sampaikan dan sama Bu Mekat terkait zina juga mungkin ya kalau dulu mah udah belum ada zamannya gadget ya. Jadi mungkin zina itu praktek langsung atau melihat langsung ya. Tapi kalau sekarang bisa aja masuknya juga lewat gadget ya, dengan secara tidak langsung kita memberikan perhatian kepada lawan jenis kita. Terus ada obrolan yang mungkin tidak seharusnya kita bercerita dan sebagainya, itu juga bisa menjadi jalan masuknya setan ya untuk kita melakukan perbuatan zina itu sendiri. Masya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Semoga kita terhindar dari perbuatan-perbuatan seperti itu. Insya Allah. Amin. Baik, alhamdulillah Bu Dewi juga sudah bergabung bersama kita. Mungkin sebelum dibuka sesi tanya jawab, mungkin Bu Dewi mau menyapa dulu teman-teman yang sudah bergabung di ruang Zoom. Begitupun teman-teman yang sudah bergabung di ruang Facebook, selamat bergabung dan insya Allah pekan ini kita akan buka sesi tanya jawab. Jadi dipersilahkan, ada yang ditanyakan boleh via kolom komentar yang ada di ruang Zoom maupun yang ada di Facebook. Mangga, saya persilahkan kepada Bu Dewi untuk membuka terlebih dahulu. Ya, suaranya jelas nggak Teh? Coba yang lain saja. Yang lain jelas nggak Bu Dewi? Silahkan. Jelas Ustazah. Alhamdulillah. Jelas. Di Teh Yani berarti nggak jelas ya? Jelas deh. Oke deh. Ya udahlah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah nih yang baru nyalain kamera berapa orang ya? Semuanya ya. Ya semoga dimudahkan ya untuk on kamera. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal Islam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma amin. Pagi yang cerah insya Allah di tempat saya ya. Semoga secerah hati teman-teman hari ini. Walaupun masih gelap-gelap kameranya, semoga tidak segelap ya, tidak segelap kemaksiatan ya, insya Allah hanya gelap kameranya saja, insya Allah. Mudah-mudahan Allah mudahkan, ringankan ya agar tetap on kameranya, karena itu bagian dari adab ya. Semakin kita memaksimalkan adab dalam berilmu, insya Allah semakin besar juga limpahan barokah yang akan Allah berikan kepada kita ya, insya Allah. Nah teman-teman, minggu kemarin kita sudah materi, hari ini boleh ya kita sesi diskusi saja. Diskusi apa saja terserah, mau bertanya apa saja terserah ya. Kalau saya bisa jawab, insya Allah dijawab. Kalau belum, ya mungkin nanti jadi PR bareng ya sama teman-teman, insya Allah. Ada Teh Yani, mungkin ada yang minggu kemarin gimana? Masih ada? Iya. Ada pertanyaan? Ya, insya Allah kita buka sesi pertanyaan di minggu lalu ya. Jadi teman-teman juga silakan sambil dipersiapkan jika ada yang ditanyakan. Ini pertanyaannya, cuma saya lupa udah dibacain apa belum. Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya. Di zaman ini sudah diberitakan banyak kasus anak usia dini sekitar SMP sudah menjadi pelaku seks. Bahkan sampai menjual dirinya di aplikasi seks.
bagaimana membentengi anak kita dari pergaulan bebas yang sangat berdampak buruk ini. Contohnya terkena penyakit sifilis. Udah, itu aja. Sifilis. Saya baru dengar malah ini nama penyakitnya. Sifilis. Ya, itu jenis penyakit, salah satu jenis penyakit kelamin ya. Ada HIV ya. Ada sifilis, ada gonore, macam-macam ya. Itu penyakit-penyakit yang biasanya akibat seks bebas. Atau dia terkontaminasi, misalnya suaminya yang jajan, nah istrinya kena. Nah, bismillah ya. Bagaimana membentengi anak-anak? Teman-teman, sebetulnya kondisi kita ya bismillah ya. Kondisi kita saat ini dengan apa yang kondisi saat dulu ya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu berdakwah, memulai dakwahnya di Jazirah Arab, kondisinya sama-sama jahiliyah ya, sama jahiliyahnya. Dan saya kurang setuju kalau misalnya dikatakan wah sekarang mah lebih parah jahiliyahnya gitu ya. Kurang setuju karena apa? Itu khawatir ya, akhirnya cenderungnya gitu ya. Bahasa-bahasa seperti itu mengecilkan apa yang dihadapi oleh baginda Nabi Muhammad SAW dahulu gitu ya. Ya dulu mah gini, sekarang mah lebih parah lagi ya. Dulu mah nunggu lahir dulu baru dibunuh, oh ternyata perempuan nih baru dibunuh gitu ya kan, karena salah satu kebiasaan orang jahiliyah itu kalau mereka malu gitu ya kalau punya anak perempuan. Nah kalau sekarang gitu ya belum keluar udah dibunuh. Itu kadang-kala saya sering mendengar pernyataan seperti itu, sehingga bagi orang-orang yang berat berdakwah gitu yang mau dakwah menyuruh pada kebaikan gitu ya, emang sudah aslinya berat ya tambah berat bukan gitu ya. Nah, jadi seolah yang dihadapi baginda Nabi itu lebih ringan dibandingkan apa yang dihadapi oleh kita gitu ya. Kita berlindung kepada Allah untuk memiliki sifat seperti itu ya, karena bagaimanapun baginda Nabi menjadi contoh ya, teladan bagi kita bagaimana kita menghadapi kehidupan. Seperti apapun versi kehidupan, baginda Nabi mencontohkan, karena intinya versi kehidupan itu permasalahannya ya teman-teman. Setidaknya hanya 3 hal masalahnya itu. Ya. Permasalahan tentang masalah bingung ya. Kenapa bingung? Karena masalah pemikiran, masalah berpikir gitu ya. Dia bingung ini gimana solusinya dan seterusnya ya atas masalah-masalah. Jadi dia sebetulnya masalahnya adalah karena kurang ilmu. Masalah hidupan itu yang utama justru itu gitu ya. Yang kedua masalah karena kebutuhan jasmani kita. Ya, masalah lapar, butuh tempat tinggal, ya, butuh minum, butuh tempatnya yang kaitannya dengan raga kita, butuh pakaian dan lain-lain. Ya, paling masalahnya itu. Yang ketiga masalahnya tentang pemenuhan naluri atau gorizah yang pernah kita bahas ya di masa-masa sebelumnya ya, gorizah. Naluri, kalau nggak naluri beragama, naluri mempertahankan diri, atau naluri melestarikan keturunan. Semua masalah manusia paling temanya itu saja, 3 hal itu. Ya, sama dari sejak Nabi Adam sampai nanti hari kiamat. Kan selama yang sedang kita bahas adalah masalah manusia, pasti masalahnya tidak terlepas dari 3 hal itu. Nah, ini teman-teman. Jadi baginda Nabi sangat layak, sangat pas ya, bahkan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai contoh bagi kita dalam rangka menyelesaikan pemenuhan kebutuhan tadi, kebutuhan akal, kebutuhan jasmani dan kebutuhan naluri. Jadi mohon maaf gitu ya, dijaga pendapatnya ya, khawatir tadi jadi menyepelekan apa yang dihadapi oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Nah termasuk bagaimana mendidik anak. Mendidik anak ini berarti temanya apa? Temanya adalah pemenuhan naluri nau ya, atau melestarikan keturunan. Gorizah nau, melestarikan keturunan. Bagaimana? Jadi keturunannya agar lestari pemikirannya, sehingga mereka bisa melestarikan kehidupannya, berkembang biak gitu ya. Jadi tidak cepat punah. Nah, ini adalah PR bagi para orang tua. Nah, bagaimana caranya? Contoh baginda Nabi.
Hadisnya sering kita dengar, salah satu hadisnya ya teman-teman, bagaimana baginda Nabi itu, didiklah gitu ya, lebih ayat kalimatnya begini, didiklah anak-anakmu, ajarkan ya tentang sholat itu dimulai usia 7 tahun ya. Lalu di usia 10 tahun kita itu pukullah dia kalau dia tidak mau sholat. Nah teman-teman, jadi ajarkanlah sholat ya. Sebetulnya coba teman-teman, kalau definisi mengajarkan sholat itu adalah gerakannya, bacaannya ya, yang penting sholat gitu ya. Itu nggak perlu 3 tahun, diajarin itu sehari 2 hari bisa anak itu cepat lagi, anak-anak itu daya tangkapnya. Kok kenapa butuhnya 3 tahun? Hafalin bacaannya misalnya, ya seminggu juga cepat mungkin anak itu. Kalau tiap hari kita ulang-ulang ya, mereka hafal. 2 minggu paling lama sebulan gitu ya, kita mengajarinya gerakan biar nggak lupa gitu ya, dari mulai wudhu dan sampai akhirnya salam ya. Tapi kenapa 3 tahun? Karena ya dimintanya itu mengajarkan sholat ya, mengajarkan sholat, bukan mengajarkan gerakan dan bacaan sholat ya. Nah sholat ini, nah teman-teman, pembahasan sholat ya dalam syariat itu, dalam Islam ada 2 hal biasanya ya, dikaitkan dengan pertama memang betul-betul sholatnya yang diawali dari takbir sampai salam ya. Sholat itu juga bisa bermakna syariat ya, syariat seluruh syariat Allah. Nah itu kadang-kadang ditujukan kepada itu, syariat Allah sholat itu. Nah, 2 hal ini, dan secara realitas ya, kalau kita pelajari perintah-perintah Allah memerintahkannya memerintahkan sholat atau memerintahkan melaksanakan syariat? Syariat ya. Nah, seluruh syariat ya. Kenapa hadisnya diajarin sholat doang? Ya, kalau maknanya adalah sholat saja gitu ya. Nah, jadi memang ini perbedaan pendapat ya teman-teman, perbedaan pendapat tentang makna hadis ini ya. Terserah teman-teman mau ngambil yang mana gitu ya, tapi saya perlu jelaskan keduanya gitu. Dan saya lebih mengambil pendapat bahwa dua-duanya gitu ya. Ini perintah mengajarkan sholat itu sholat yang bermakna takbir sampai salam tadi gitu ya, dan sholat yang bermakna berikutnya. Nah, lalu kenapa butuh 3 tahun? Karena untuk sholat itu teman-teman ya, sholat itu bukan seperti kita belajar olahraga, aerobik. Gampang nggak dipelajari? Sebentar ya. Yang penting gerakannya begitu yang benar. Kalau nggak nanti ototnya tegang dan lain-lain gitu ya. Atau belajar nyanyi ya, karena ada syair-syair gitu, ada kalimat-kalimat yang dihafalkan, atau belajar puisi. Nah nggak ada bedanya kalau gitu kan. Puisi juga ada gerakannya, nyanyi juga disuruh ada gerakannya gitu ya. Nah ada panjang pendeknya, ada intonasinya. Nah seperti itu. Tapi sholat ini yang diharapkan adalah bukan anak itu lihai sholat ya, tapi mereka itu mau sholat ya, mau sholat dalam makna akhirnya luas ya, dia mendirikan sholat ya. Aqimis sholah kan, perintah sholat itu kan memang Allah memerintahkannya dirikan sholat, bukan kerjakan sholat ya, karena didirikan, ditegakkan. Nah maksudnya gimana? Intinya begini, intinya seseorang itu sholat itu kenapa? Kan untuk sedang beribadah kepada Allah. Pertanyaannya, kenapa harus ibadah? Nah itu harus dipahamkan kepada anak-anak itu. Kenapa harus ibadah dan kenapa harus ibadahnya bentuknya salah satunya sholat? Atau kalau sholat secara umum tadi adalah yang dimaksud adalah hukum-hukum Allah, syariat, kenapa harus mendirikan syariat? Gitu ya. Kenapa? Itu kan pertanyaan harus disampaikan kepada filosofi gitu ya, filosofi yang sampai kepada anak-anak kita ya. Kenapa harus sholat? Mungkin sholat yang pertama aja kita bahas ya, sholat yang betul-betul gerakan sholatnya apa, dari salam sampai dari takbir sampai salam. Nah kenapa harus sholat? Ya itu bentuk ibadah kepada Allah. Kenapa harus ibadah kepada Allah? Ya itu harus dipahamkan kepada anak-anak, bukan hanya karena ini wajib nanti masuk neraka ya. Bu, anak saya tuh susah sholat, nggak mau sholat gitu ya. Emang ibu nasihat, pada saat udah saya ingetin bu, apa ingetannya? Ayo sholat ini wajib nanti masuk neraka. Ayo sholat ini wajib nanti masuk neraka. Tiap hari ingetinnya begitu. Jadinya gimana? Ya itu sekedar informasi, anak jadi tidak paham. Udah saya kasih tahu. Nah itu. Nah memang ke anak bukan mengasih tahu, tapi mendidik kepada anak itu ya. Nah intinya gimana? Nanti harus terjawab juga. Kenapa harus ibadah kepada Allah tadi ya?
Dan Allah itu siapa? Kita mungkin selama ini sekedar memberikan informasi bahwa Allah itu mencipta kita. Informasi itu ya bisa diterima, bisa ditolak dong ya gitu. Tapi kita diminta untuk mengajarkan, memberikan pemahaman kepada anak bahwa Allah itu adalah Rabb kita. Biar dia juga meyakini, bukan sekedar dogma seolah dogma gitu ya. Pokoknya pemahaman yang dipaksakan. Enggak, tapi ajak berpikir. Ada teknik-tekniknya. Ajak berpikir itu gimana? Dengan tanya jawab, gampang sebenarnya tekniknya. Siapapun bisa melakukan dengan tanya jawab. Ya, itu teknik dalam belajar. Dalam segala hal yang dalam belajar apapun ya, termasuk dalam hal ini mempelajari keimanan. Nah, jadi intinya apa? Didik dulu imannya. Iman kepada Allah itu harus benar, harus clear ya. Iman kepada baginda Nabi harus benar. Seperti apa imannya, bukan sekadar ya seperti saya merasakan banget gitu ya, bukan menyepelekan para guru gitu ya, tapi memang metode pendidikan saat ini adalah metode hanya transfer ilmu. Dituntutnya pokoknya target tercapai gitu ya. Ada pertanyaan, pertanyaan saja gitu. Ya pertanyaan yang itu kalau anaknya mau berpikir baru nanya. Tapi ketika ilmu itu disampaikan searah saja, itu biasanya memang efektivitasnya kepada akhirnya jadi paham itu kecil gitu ya. Tapi untuk maksimalkan itu dengan tanya jawab ya, kita ajak anak itu berpikir dengan pertanyaan. Seperti kita tuh mau apa ya? Kita tuh berasal dari mana? Ya ajak anak tuh dek, ada itu. Kalau kita kadang-kadang mungkin dulu informasinya dulu ada dari perut bunda, ya, itu informasi, memberitahu saja gitu ya. Katanya, ayo adek kira-kira dari mana dulu? Dari perut bunda, ayo sebelumnya dari mana? Kadang-kadang udah horor duluan ibu-ibu tuh untuk menyampaikan dia berasal dari mana gitu ya. Masa saya harus jelasin ini gitu ya, jelasin prosesnya gitu ya. Nah itu ada teknik-tekniknya juga menjelaskan kepada anak-anak. Ya karena anak itu berpikirnya sederhana aja gitu. Kalau kita jelaskan tentang hubungan seksual pun, dia akan berpikir seperti kita menjelaskan proses makan gitu ya, proses bernafas, nggak ada bedanya kalau buat anak. Kenapa kita horor? Karena kita udah beda cara pandang, udah ada naluri seksualnya udah muncul. Kalau kita anak-anak kan belum. Ya jadi nggak sehoror itu ya. Jadi buat mereka tadi ya kembali ketika membahas tentang hubungan seksual itu sebetulnya nggak ada bedanya ketika mereka membahas tentang bagaimana proses makanan tuh dilumat sama gigi ya, proses bernafas, proses berjalan ya, ada otak lagi belajar itu nggak ada bedanya kalau buat anak-anak ya. Jadi nggak usah terlalu horor. Memang ada waktunya kapan ya. Nah tentu sebelum balik justru bagusnya ya, karena mereka belum ada seksualnya belum muncul. Maka pendidikannya juga sebelum balik. Nah, intinya teman-teman, keimanan itu harus dibangun ya, sampai kalau kita beriman kepada Allah, apa buktinya? Nah, ajak anak itu membuktikan keberadaan Allah ya. Keberadaan Allah ya, bukan membuktikan sekedar keberadaan pencipta. Kalau membuktikan keberadaan pencipta itu tuh gampang banget ya. Semua orang yang mengaku beragama pasti yakin bahwa pencipta itu ada. Apa buktinya? Ada ciptaannya, gitu ya. Kalau orang selain Islam ditanya ya, tapi yang penting dia beragama. Kalau ditanya kenapa kamu percaya kepada Tuhanmu, ya karena ada ciptaannya. Kenapa kamu menyembah misalnya Yesus, ada ciptaannya. Apa buktinya Yesus adalah Tuhan? Ada ciptaannya. Apa buktinya? Mungkin apa? Dewa-dewa itu adalah Tuhan, ada ciptaannya, kan gitu. Nah, jadi sebetulnya itu bukan bukti bahwa Yesus adalah Tuhan, dewa adalah Tuhan. Itu hanya bukti bahwa pencipta itu ada. Pertanyaan apa buktinya? Ya, apa membuktikan? Teman-teman punya bukti nggak bahwa Allah itulah sang pencipta? Nah, itu terus kita buktiin. Jadi kita itu yakin kalau ada buktinya. Ya. Nah, kayak sekarang misalnya, teman-teman percaya nggak kalau saya nggak di Bogor? Nah, gitu ya. Mungkin percaya nggak percaya karena belum lihat bukti saya ada di mana. Sekarang ini hanya ada buktinya yang bisa terlihat apa? Cuma tembok aja belakang saya ya gitu. Tapi saya di mana? Apa sih? Berpikir nggak ya? Belum teryakin juga kalau saya sebutkan di mana gitu ya. Nah itu teman-teman. Jadi harus yakin. Itu iman kepada Allah. Nah kalau sudah yakin, nah nanti kita akan bangun konsekuensi beriman itu apa? Dijelaskan. Kalau iman itu ya harus konsekuensinya menyembahnya gitu ya. Menyembahnya. Gimana cara menyembahnya? Ya menyembahnya itu tentu harus sekeinginan pencipta tadi, jangan kita yang reka-reka
Ya, seperti ibaratnya kita ngasih hadiah sama orang lain. Misalnya saya mau ngasih hadiah sama, di sini ada siapa? Mbak, Ibu, Mbak Aska, Maliki, ya. Nah, ini nih siapa? Atau Mbak atau Ibu misalnya. Tentu kan kalau saya mau ngasih hadiah, saya secara ini ya teman-teman, secara alaminya biasanya kita tuh memberikan hadiah itu karena kan biar orangnya senang. Berarti apa? Yang akan kita berikan adalah sesuatu yang dia senangi, bukan yang kita senangi, ya gitu. Biar kepake hadiahnya, diterima hadiahnya gitu. Nah, apalagi Rob kita ya, gimana caranya dia itu diibadahi, tentu harus tahu bagaimana dia itu menyukai diibadahi dengan cara apa. Jadi jangan kita yang menentukan cara ibadahnya. Nah itu kan harus dibangun pemahaman itu pun kepada anak-anak ya. Dan intinya apa? Tak mungkin ada ketaatan. Tidak mungkin dia itu mau rela, ridho, ikhlas beribadah kalau dia itu tidak mencintai Rabbnya, ya, tidak mencintai Allah. Ya itu. Jadi tidak hanya mengenal Allah, tapi bagaimana PR kita itu adalah agar anak mencintai Allah. Karena kalau udah cinta, apa sih yang enggak? Ya, sok teman-teman. Kenapa banyak ibu-ibu rela berkorban untuk anaknya? Karena cinta. Bahkan nyawa, ginjal, mata akan dikasih ya gitu kepada anaknya. Karena cinta. Kita seorang ibu lagi sakit, susah bangun. Tapi kalau lihat anak sakit harus ke UGD, saya yakin seorang ibu pasti berdiri untuk bangun. Bawa anaknya ke UGD. Karena cinta. Cinta itu akan melahirkan ketaatan. Ya, pasti taat. Ya, begitu teman-teman. Nah, jadi PR kita adalah termasuk untuk diri kita. Kenapa masih berat untuk ibadah? Mungkin kita belum mencintai Allah. Gitu. Nah, jadi prosesnya itu 3 tahun. Ya, buat anak-anak. Nah, kita berarti gimana? Prosesnya 3 tahun maksimal ya buat kita juga untuk belajar mencintai Allah. Nah, teman-teman boleh, atau bahkan kami lebih cepat lagi karena akal kita udah sempurna. Ya, diajak berpikir untuk mencintai Allah itu harusnya lebih cepat lagi. Sehingga lahirlah ketaatan-ketaatan yang sempurna, yang luar biasa gitu ya. Maaf saya larat dengan sempurna karena yang sempurna cuma Allah gitu ya. Tapi ini bahasa ketaatan ya, ketaatan yang maksimal ya. Yang akan lahir kalau kita itu mencintai Allah Subhanahu wa taala. Begitu mungkin ya. Jadi PR-nya gimana? Bentengi anak dengan iman. Iman yang melahirkan kecintaan kepada Allah. Ya. Karena kalau udah cinta itu bentengi ya teman-teman. Dan jangan pernah salahkan lingkungan. Ya kalau ada dikatakan faktor yang membentuk perilaku manusia itu apa? Keluarga, lingkungan, dan negara kata gitu ya. Tapi sering itu disalahkannya itu lingkungan. Keluarga itu yang sekian persen, lingkungan itu katanya 80% mempengaruhi ya. Saya kurang setuju ya. Harusnya gitu. Harusnya yang banyak mempengaruhi itu 80% itu adalah keluarga. Kalau keluarganya, orang tuanya mampu memberikan pengaruh, harusnya. Ya. Ibaratnya gini, kapan sih biasanya dikatakan anak itu terpengaruh sama teman-temannya? Misalnya pas mereka mulai gaul, misalnya 5 tahun udah mulai bergaul, gitu ya. Nah, tapi itu nggak terlalu pengaruhnya nggak terlalu besar lah. Tapi pengaruh besar itu biasanya apa? Anak mulai masuk usia SD atau SMP dan SMA nanti depannya. Misalnya ada orang tua begini, Bu, anak saya tuh ya sejak main sama temennya itu Bu, ya ampun, dia baru pindah saya ini segini udah seminggu anak saya udah berubah. Sebulan anak saya berubah Bu, masuk SMP ya Allah Bu, udah 2 bulan ini dia berubah udah bermalain gara-gara main sama temennya tuh. Ya, nah itu saya kurang setuju. Kenapa? Sehebat apa sih teman-temannya itu bisa ikut parenting? Apakah pernah ikut parenting temannya gitu? So, bisa mempengaruhi anak kita. Nah pertanyaannya, kalau dia terpengaruh misalnya masuk SMP itu 13 tahun, baru sebulan 2 bulan sekolah, baru setahun sekolah terpengaruh ya. Pertanyaannya, selama 13 tahun sebelumnya ibunya ngapain aja? Kok nggak bisa pengaruhi dia? Gitu ya. Kok belum bisa pengaruhi dia? Harusnya kalau pengaruh ibunya kuat, dia dipengaruhi orang lain susah nggak? Susah. Kenapa ke ibu ya? Kita memang ibu itu kan itu guru pertama dan utama untuk anak-anak kita. Itu pertanyaan, jadi yang salahin anaknya. Kalau bentengnya udah kuat, keluar rumah itu ya dia akan keluar. Nah, jadi jangan ya akhirnya efeknya apa? Kalau anaknya udah begitu, udah deh pesantrenin aja gitu ya. Nah, salah. Yang wajib mendidik itu kan orang tua. Ya itu bukan nggak terlalu salah sih ya, tapi kurang tepat menurut saya. Kenapa anak tadi sampai terpengaruh sama temannya? Karena orang tuanya belum bisa memberi pengaruh.
anak masih di pesantren, orang tuanya belum bisa ngasih pengaruh juga, pulang ke rumah dia berubah lagi, di pesantren diperbaiki, di rumah dirusak lagi sama orang tuanya gitu ya, karena orang tuanya tidak berilmu, kurang ilmunya. Maka harusnya yang pesantren siapa? Orang tua, karena kalau anak rusak itu akibat orang tua. Jadi karena dengan pola baru yang jauh lebih baik, yang sesuai dengan contoh dari baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi jangan berpikir aduh zaman sekarang makin berat nih anak-anak ujiannya, masalah ya memang sih ujiannya secara sekilas mungkin ya berat gitu, sosial media di dalam rumah, di dalam kamar ya, itu mempengaruhi, tapi jangan kecil hati gitu ya. Kenapa? Karena kita itu hidupnya di zaman sekarang ya. Allah yang memilih tahun 2001 ya, siapa dulu yang lahir, 2002 siapa ya, nanti dewasanya tuh berarti tahun 2045 mungkin gitu ya, dia baru dewasa dan seterusnya. Dia akan menghadapi masa yang memang berbeda-beda setiap masanya gitu ya, berbeda-beda, tapi temanya tetap sama tadi ya, temanya 3 tadi ya. Nah teman-teman, yang jelas ketika Allah memilih kita hidup di zaman ini, kita pasti mampu menurut Allah ya, mampu mendidik anak-anak kita di zaman seperti ini. Kita juga mampu menghadapi zaman ini sebetulnya ya. Jadi Allah tuh nggak mungkin salah takar. Jangan pernah berpikir bahwa enaknya kalau hidupnya bareng sama baginda Nabi, apa-apa dikit-dikit nanya, dikit-dikit nggak sama baginda Nabi, belum tentu juga gitu ya. Baginda Nabi di mana? Di Jazirah Arab, ya, panas dan luar biasa, ya, keras di depan di sana itu. Mekah itu, ya Allah ya, berbukit-bukit batu gitu ya, Mekah itu keadaannya. Berat ya. Kita kadang-kadang jalan ke pasar aja atau sekolah aja, dulu nunggu. Sekarang apalagi sekarang ya ojek, kita maunya sesuatu yang instan, mental instan gitu ya. Nah, alam. Ya tentu yang paling yang terbaik untuk kita memang hidup sekarang, dan yakinlah ya Allah nggak mungkin salah pilih. Yakinlah bahwa kita tuh bisa, mampu, asal mau belajar, asal mau berusaha, insya Allah ya, karena ada ilmunya. Ilmu dunia itu kan Allah memerintahkan ya lewat baginda Nabi Muhammad SAW ya, ilmu dunia itu dipelajari, untuk duniamu itu pelajari. Nah, dan pelajari tentu karena ini kaitannya dengan pendidikan anak gitu ya, pelajari ya ilmu dunianya, sekarang psikologi macam-macam gitu ya. Nah nanti kaitkan dengan bagaimana baginda Nabi mendidik anak-anak. Walaupun sebetulnya teman-teman kalau mau dihayati gitu ya, kita kalau belajar parenting ala Nabi gitu ya, kita nggak perlu lagi belajar psikologi gitu ya. Karena kalau diteliti, ditelaah itu psikologi banget. Misalnya kayak dalam psikologi itu ada pembahasan tentang bahasa cinta ya. Bahasa cinta itu ada kata-kata, pujian ya, perhatian, ada apa namanya itu, kemudian ada sentuhan ya, pelukan, mungkin ciuman ya, kemudian ada hadiah bahasa cinta itu, kemudian ada quality time. Itu contohkan semua nggak sama baginda Nabi? Contohkan semua kan gitu. Itu kesannya itu bahasa cinta tuh dari psikologi dari barat itu enggak, itu baginda Nabi mengajarkan, bahkan disunahkan tahabbu ya, berbagi hadiah, nanti kalian akan saling mencintai ya. Bahkan ada sahabat yang tidak pernah mencium anaknya, kata baginda Nabi, aku khawatir Allah mengangkat rasa kasih sayang dari hati, menciumlah anak-anakmu, kurang lebih begitu hadisnya ya. Nah begitu, masya Allah ya teman-teman, semuanya kalau kita pelajari, telah bukan sekedar membaca gitu, kita mendapati memang Islam itu sempurna ya, masya Allah. Nah itu mungkin jawaban dari pertanyaan yang pertama ini ya. Wallahualam, semoga saya harap tidak puas, jadi belajar terus ya, karena ya, guru-guru parenting di luar sana itu luar biasa banyak sekali ya. Saya mah apa tuh ya, cuma bisa berbagi sedikit itu aja teman-teman ya. Mangga Teh Yani, yang bertanya gimana? Yang bertanya siapa ya, lupa. Barusan kayaknya di kolom chat ada yang komentar nih. Saya ini saya bertanya Teh. Sebentar Mbak Eni, sebentar ya. Sama dengan ilmu kesehatannya ala Nabi ya Bu, dijalankan itu Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi jauh dari konsumsi obat-obatan kimiawi. Iya, iya begitu. Walaupun ya kadang-kadang yang kimiawi diperlukan ya, cuma kan takarannya nanti tuh ada gitu. Apa namanya?
masih dibutuhkan gitu, karena mungkin belum semua ada ya unsur-unsur untuk menunjang kesehatan saat ini, misalnya apa namanya, ya banyak hal lah ya untuk operasi dan lain-lain ya, kadang-kala nggak bisa pakai semuanya yang herbal gitu ya, butuh yang cepat reaksinya, misalnya ada yang shock atau apa ya, butuh yang kimiawi juga gitu ya. Tapi memang kalau karena sekarang itu kalau masalah kesehatan ya prinsipnya berbeda dengan prinsip sistem kesehatan dalam Islam ya. Kalau sistem kesehatan dalam Islam itu fokus kepada preventif ya, pencegahan. Kalau sekarang kuratif, pengobatan ya, bukan pencegahan yang diutamakan tapi pengobatan. Makanya banyak ya rumah sakit, klinik-klinik dan lain-lain, dan apalagi dengan basis bisnis ya, makin menggiurkan. Bisnis obat tuh luar biasa menggiurkannya ya teman-teman. Kalau teman-teman mau cepat kaya, bisnis jualan obat aja katanya gitu ya, karena keuntungannya lipat ganda luar biasa. Nah, jadi pokoknya yang penting pasien minum obat sembuh beres, nggak ada ya hanya sekedar apa namanya seruan dari dokternya gitu ya, Bu jangan makan ini gitu. Tapi secara sistem negara itu pencegahannya belum ya sistematis begitu untuk bagaimana supaya tidak ada lagi orang yang sakit ya, semuanya sehat, karena butuh preventif. Nah itu singkat aja, nanti mudah-mudahan ada kesempatan di lain waktu ya kita bisa mempelajari bagaimana parenting ala Nabi tadi, bagaimana sistem kesehatan dalam Islam ya, dan lain-lain. Nah, semoga Allah izinkan. Amin. Terus aja mungkin belajar. Amin. Ya. Baik, Mbak Eni tunggu ya setelah 2 pertanyaan karena sudah ada yang japri duluan. Nanti setelah dua pertanyaan nanti baru Mbak Eni saya persilahkan. Pertanyaan berikutnya, Bu Dewi dan Teh Yani juga teman-teman pejuang subuh, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Izin bertanya, ada seorang yang zuhud, sudah berkeluarga, anaknya 5. Beliau tidak mau memiliki barang yang berlebihan, contohnya perabotan dapur, cangkirnya seng, piring, mangkuk, masing-masing cuma punya 3. Sendok seadanya, alasannya takut dihisab. Di sisi yang lain, kita sebagai muslim kan harus memuliakan tamu. Nah, pas kedatangan tamu, beliau jadi gak punya perabotan dan tidak bisa memuliakan tamu, karena pas giliran harus makan bakso, misalnya sendoknya cuma ada 3. Bagaimana menurut pandangan Ustazah mengenai hal ini? Ya, bagaimana pandangannya? Ya, kita pandang dulu. Ya, nah teman-teman, perilaku manusia itu memang tergantung dari apa yang dia pahami. Pemahaman itu tergantung dari apa yang dia pikirkan, dari pemikiran dia. Ya. Dan pemikiran itu lahir dari apa yang dia pikirkan, ya, berpikir. Berpikir, kenapa dia bisa berpikir? Karena dia punya informasi salah satunya ya, informasi ya mungkin yang sedang dibahas adalah informasi tentang zuhud ya, gambaran zuhud. Nah ini gambaran zuhud itu sebetulnya para ulama berbeda-beda versinya apa yang dimaksud dengan zuhud. Nah ini juga pernah kita bahas di poin berapa nih yang mencatat ada tentang zuhud, poin berapa teman-teman? Silakan nanti dicek ya, boleh di kolom chat yang catatannya lengkap tentang zuhud ya, jadi bisa nanti lihat rekamannya. Nah, zuhud itu ada yang mengatakan ya tadi misalnya ya tidak sukalah dengan dunia gitu ya, meminimalisir macam-macam. Itu pilihan. Nah, tapi kalau gambaran zuhud adalah seperti itu saja ya, harusnya semua sahabat juga begitu, bermiskin-miskin ria gitu ya. Karena kalau misalnya berpakaian bagus ya, rumah bagus, apa-apa bagus gitu ya, adalah sesuatu yang salah, tentu para sahabat yang seperti itu akan langsung ditegur oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, ya. Terus bagaimana? Ya itu tadi kita berbaik sangka, pandangan beliau itu berusaha mungkin melaksanakan apa yang sedang dipahami. Ya, dipahamnya di situ ya, mengambil pendapatnya yang itu ya. Tapi ada zuhud yang bermakna lain. Zuhud itu misalnya ya, zuhud itu adalah ketika dia terkena musibah ya,
misalnya tadinya dia sehat, kemudian sakit. Tadinya dia ada uang, tiba-tiba dicuri, tiba-tiba miskin. Tadinya dia punya bisnis, tiba-tiba bisnisnya hancur, gitu ya. Tadinya dia baik-baik aja, sekarang nggak baik-baik aja. Nah, orang yang zuhud adalah seseorang yang ketika dia terkena musibah, gitu ya, yang paling dia inginkan bukannya kembalinya dunia dia, yang tadinya sehat sakit ya, jadi sakit. Nah, yang paling dia inginkan bukan sehat lagi, dunianya kembali. Jadi yang sehat, kesehatannya kembali. Yang bisnisnya tadi hancur, yang paling dia inginkan dari kehancuran tadi bukan bisnisnya kembali. Ya, kalau dia lagi susah, bukan kesenangannya yang kembali yang paling dia inginkan. Tapi apa yang paling dia inginkan? Dia dapat pahala dari musibahnya. Itu orang yang zuhud. Seperti itu. Jadi tidak suka dengan dunianya seperti itu, bukan tidak suka, tapi lebih memilih. Ya, pasti semua orang tuh pasti suka dengan dunia, karena Allah memberikan rasa suka. Nggak mungkin, ya cuma takarannya itu berbeda-beda. Ada yang sukanya sampai cinta gitu ya, sampai mati mengejar dunia gitu ya. Nah, tapi rasa suka kepada dunia itu memang ada, itu naluri manusia ya, senang lihat yang bagus-bagus ya. Nah, itu masih wajar takarannya. Kemudian apa? Tapi zuhud itu tadi gitu ya, kalau bermakna yang barusan itu adalah bukan dunia benar-benar ditinggalkan, tapi dia lebih senang mana, lebih fokus mana, lebih fokus dia dapat pahala dari musibahnya. Bukan berarti dia tidak berikhtiar juga untuk bersembuhan. Ya udah antepin aja, kan sakit. Katanya yang zuhud itu lebih senang dapat pahala dari sakitnya, bukan kesehatannya kembali gitu ya. Jadi nggak ada ikhtiar, bukan begitu juga, nggak se ekstrim itu pemahaman dari kalimat ini gitu ya. Zuhud lebih menginginkan pahalanya dibandingkan dunianya kembali. Nah, tidak se ekstrim itu juga pemahamannya. Nah, jadi kalau yang saya pahami ya bismillah gitu ya, bahwa zuhud itu adalah, tapi tadi ya tetap berbeda, kita nggak bisa nyalahin juga yang tadi yang ditanyakan ya, dia memilih sikap seperti itu. Nah, karena bisa jadi yang dia pahami zuhud itu wajib, nanti dihisab berat. Memuliakan tamu kan sebisanya, semampu dia memuliakannya ya. Nah, seperti itu. Bisa jadi memahaminya seperti itu, teman-teman. Jadi bagaimana? Jadi bagaimana? Bahkan ini ya, mohon maaf, negeri kaum muslimin ya. Saya bilang kalau negeri kaum muslimin itu adalah negeri-negeri yang di situ kaum muslimin itu tinggal. Dan mayoritas. Nah, dulu Islam itu pernah berjaya, teman-teman ya, pernah berjaya selama 14 abad. Islam diterapkan secara sempurna ya, yang dikenal sebagai kekhilafahan. Secara sempurna dalam kehidupan, diterapkan dalam bermasyarakat dan bernegara. Ya. Pemimpinnya adalah para khalifah. Ya. Kapan negara ini dimulai? Ketika baginda Nabi itu hijrah ke Madinah. Ya. Beliau tidak hanya ketika di Madinah tidak hanya berperan sebagai nabi, tapi sebagai kepala negara. Ya. Beliau membuat negara di sana itu. Ya. Buktinya banyak sekali. Ya. Beliau membuat angkatan perang, ya, laskar jihad. Waktu di Makkah enggak. Ya, tidak ada angkatan perangnya. Beliau mengutus utusan-utusan pemerintahan yang disebut sebagai gubernur atau dalam Islam itu sebutnya sebagai wali. Jadi gubernur di mana, Rasulullah mengangkat jadi gubernur di mana? Ya kalau mengangkat gubernur itu berarti apa, teman-teman? Kepala negara bukan? Juga ada lembaga kas negara namanya Baitul Mal, ya. Dari situlah RAPBN gitu. Semua dirancang ya oleh baginda Nabi. Itu memang aktivitas bernegara. Nah, lalu beliau wafat di negara ini dilanjutkan oleh para khulafah. Itu beliau itu tidak langsung jenazahnya itu dimakamkan. Nabi manusia biasa aja, kalau wafat kan siapa? Para sahabat mencari dulu pengganti pemimpin negara tersebut. Ya, karena umat kalau nggak ada pemimpin, ya. Jadi dari sisi skala prioritas yang mana dulu?
jenazah Nabi di kebumi ya, atau kaum muslimin itu punya pemimpin yang memimpin kaum muslimin dengan tapi mereka memilih mengadakan pemimpin dulu. Ini menunjukkan kewajiban Ya, baik. Tunggu ya, teman-teman. Karena ini posisi beliau sedang tidak di Bogor. Sebentar ya. Terlempar. Kita doakan ya, karena Bu Dewi posisinya sedang di Jogja. Mungkin sinyalnya kurang bagus di sana. Ini Silakan mungkin sambil menunggu ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan boleh diketik terlebih dahulu atau nanti setelah ini, setelah 2 pertanyaan ini nanti dilanjut yang resen tadi Mbak Eni ya, insya Allah. Ya. Bentar ya teman-teman ya. Mungkin sambil menunggu Bu Dewi bergabung ya teman-teman, silahkan dibuka dulu link YouTube-nya. Yang belum subscribe silahkan diketik dengan ketikan teman-teman juga ini yang berada di ruang Facebook ya, yang berada di ruang Facebook. Biasanya nanti kita dari Zoom ke Facebook itu nanti akan di-up ke Facebook ke YouTube nanti. Di YouTube itu teman-teman tinggal diketik saja Pejuang Subuh Inspiring Love, nanti insya Allah di situ tayangan-tayangan yang sudah 2 tahun lalu sedang kami usahakan untuk di-up kembali ke YouTube-nya. Mohon doanya dari teman-teman, semoga nanti semua yang berada di Facebook bisa saya share kembali di YouTube. Dani, Assalamualaikum. Ya, mangga Bu Dewi. Tadi tuh pertanyaannya apa Dani? Juhud. Zud, oh iya. Nah, jadi tadi ya, sampai di mana saya tadi ngilangnya pas apa? Udah jelasin apa namanya kehilafan sudah ya? Kapan mulai tegaknya ya? Nah, jadi teman-teman ketika Islam ditegakkan secara kafah itu, masya Allah ya, semua sendi-sendi kehidupan itu bangkit ya. Sangat jika Islam itu negeri kaum muslimin itu menjadi mercusuar dunia ya, mata uang dunia ikut mata uangnya kehilafahan emas dan dinar, semua aktivitas ekspor impor itu ikut kaum muslimin gitu ya. Kemudian kesepakatan internasional ikut kaum muslimin ya, ikut negeri Islam. Bahkan di saat itu ya, Eropa itu masih dalam keadaan masa kegelapan Eropa ya.
di masa-masa awal-awal kehilafahan, saya ingat saya masanya Umar apa ya. Nah, itu sudah mulai perang, maaf, nanti bisa buka bersama ya, tahunnya saya lupa gitu. Dimulai perang salib. Ya, perang salib itu adalah perang yang dimana saat itu salah seorang pemimpin Nasrani ya saat itu menyerukan. Jadi Eropa itu waktu itu masih suka perang antar suku, ya. Peperangan aja kerjaannya itu. Nah, para pemuka agamanya itu berpikir ini biar menghentikannya gimana? Berarti kita harus punya musuh bersama. Itu siapa? Menemukan musuhnya itu adalah Islam. Akhirnya singkat cerita terjadilah perang salib. Nah, perang salib itu mereka pede ya pasti menang. Kenapa? Karena di kekhilafahan Islam itu banyak juga Nasrani di sana, pasti mereka akan membantu kita katanya gitu ya. Apa yang terjadi ternyata zong gitu ya, masuk ke kaum muslimin, negeri kaum muslimin, ke dalam kekhilafahan, ternyata Nasrani tidak mau ikut berperang. Kami di sini sangat dimuliakan. Ya. Kami negara khilafah itu sangat adil. Ya, Islam itu sangat adil di sini. Justru mereka ikut melawan tentara salib itu gitu ya. Nah, tapi apa lagi? Nah, dan perang salib ini berlangsung berabad-abad ya. Jilid 1, jilid 2 ada. Dan yang terjadi apa? Di dalam perang salib tadi, kalau nggak salah sudah mulai perang salib yang ketiga, itu kewalahan ya, kebingungan para pemuka agama di Eropa itu. Kenapa? Karena tentara-tentara salibnya sudah belok arah gitu ya. Bukan lagi perang untuk agama, tapi mereka itu malah silau dengan kemegahan di dunia Islam, di negeri kaum muslimin. Silau. Ya, jadi lebih ke harta macam-macam gitu ya. Jadi mulai jadi sering kalah karena bukan untuk Tuhannya lagi berperangnya gitu ya. Nah, kemudian kalau ada orang-orang Eropa gitu ya, termasuk ya di dalam Islam tuh tadi kaum muslim itu sangat keilmuan ya. Semua cabang ilmu ya, hampir semua, bahkan mungkin 99% cabang ilmu dasar, ilmu dunia dasar ya, ilmu kimia, fisika, kedokteran, ilmu apa lagi, astronomi dan semuanya itu yang menemukan ada kaum muslimin. Kenapa? Karena betul-betul negara Islam itu ya, Islam itu syariat Allah ketika diterapkan oleh negara itu akan menjamin seluruh rakyat itu cerdas. Jadi sampai angka 0 ya, itu kan yang pertama kali menemukan juga kaum muslimin. Itu banyak sekali memecahkan berbagai macam problema kehidupan akibat ditemukannya angka 0 ini. Ya. Semuanya ya, masa kemegahan. Nah, termasuk teknologi itu kaum muslimin, adanya pesawat itu kaum muslimin duluan ya menemukan gitu ya. Jadi termasuk fasilitas kehidupan ya, ditemukan fasilitas yang lebih untuk memudahkan kehidupan. Jadi sampai dikatakan begini, kalau orang barat masuk ke dunia kaum muslimin itu sampai mereka tuh baru merasakan nikmatnya mandi pakai sabun gitu ya, termasuk pemandian ya, termasuk permadani itu ya. Ternyata permadani itu yang pertama kali menemukan juga kaum muslimin yang membuat itu ya. Dan itu ketika membuat itu di Eropa itu yang hanya mampu membeli itu adalah kalangan bangsawannya ya. Jadi tren di mereka itu, trennya itu dikatakan bangsawan ya, salah satu indikasinya punya permadani ya. Jadi kaum muslimin, kenapa? Karena saat itu Eropa, mereka itu punya rumah itu masih bentuknya tuh lantainya itu dari jerami yang bisa jadi puluhan tahun tidak pernah diganti. Mereka BAK di situ, buang ingus di situ, buang dahak di situ, bayangkan ya. Bahkan mereka itu obor saja ya, dikatakan di Eropa itu obor saja tidak tahu, tidak punya bagaimana cara membuat penerangan malam hari. Jadi kalau mereka jalan di malam hari itu mereka terpelosok masuk got gitu ya, karena sangat itu dikatakan masa kegelapan, nggak ada yang pengetahuan di sana itu. Tapi Islam, masya Allah. Nah, jadi kalau dikatakan zuhud itu adalah tidak fasilitas-fasilitas tadi dijauhi, saya kira itu kurang tepat kalau pendapat saya pribadi gitu ya. Justru Islam itu ya salah satunya memotivasi untuk ya tadi makin cerdas, fasilitas kehidupan tuh urusan dunia itu juga
ada ilmunya dipelajari saja ilmunya untuk makin memudahkan kehidupan ya. Ada mesin cuci kalau gitu ya, tentu kalau itu ada suatu keharaman tidak akan dimotivasi, bahkan tidak difasilitasi oleh negara itu supaya kaum muslimin menemukan ilmu-ilmu tadi gitu ya. Ya udah zuhud aja, tinggalkan aja lah, nggak usah bagus-bagus gitu ya. Nah bahkan ternyata silau Eropa itu ya, Barat itu dulu dengan Islam, karena kemajuannya luar biasa. Bagaimana tata letak kota ya, sudah ada irigasi macam-macam gitu ya. Sesuatu yang memang terus dipelajari kaum muslimin. Nah seperti itu teman-teman. Walau misal ya, itu sih yang saya pahami ya. Tapi tadi kita tanpa bermaksud untuk menyalahkan juga pemahaman yang seperti itu ya. Mungkin pasti semua punya dalilnya gitu ya. Kita saling menghormati gitu ya. Tapi tugas kita pribadi apa? Ya tetap kalau menurut kita itu kurang tepat, kita sampaikan dengan ma'ruf, tidak juga akhirnya menganggap pendapat kita lebih benar gitu ya. Saya lebih benar, saya dong lebih bagus zuhudnya dibandingkan zuhudnya dia gitu ya. Saya dong lebih misalnya mau lebih memuliakan tamu, saya dong ya, karena mungkin bagi dia pribadi memuliakan tamu itu ya tidak harus juga dengan bakso gitu ya. Kalau tamunya yang bawa bakso ya, kalau tamunya tahu dia beliau itu zuhud ya kan makan bakso juga mungkin tidak perlu di mangkok gitu ya, atau di mana ya. Ya kadang-kadang makan bakso di apa teh nih digigit ujungnya ya, bentuk memuliakan tamu juga kita nanti dengan versi siapa gitu ya, versi Barat atau versi Islam ya. Ini intinya mah saling aja gitu ya, saling aja. Nanti kalau kita yang jadi tuan rumah, muliakan tamu kita semampu kita ya. Bahkan sebetulnya, dan itu semampu kita juga seperti apa gitu ya, itu juga perlu didefinisikan ya. Atau kalau kita sebagai tamu jangan minta macam-macam juga dari yang punya rumah gitu ya. Aku tidak dimuliakan, tersinggung misalnya gitu. Enggak gitu juga gitu ya, saling aja. Karena tiap orang punya ya, selama standarnya dia masih punya dalil-dalil Islam yang tidak ya, enggak melanggar syariat amat juga gitu ya, mulia syariat amat. Maksudnya begini, muliakan tamu itu sunnah ya. Kalaupun dia tidak memuliakan tamu, enggak jatuhnya sampai dosa gitu ya. Misalnya datang tamu enggak disuguh-suguhin acan, enggak dosa gitu. Soalnya saya paham gitu ya. Nah, sunnah yang mau disunahkan. Nanti kalau sunnah itu pahalanya untuk kita, kebaikan itu untuk kita. Begitu ya. Karena tayang itu seri-seri gitu. Dan definisi tamu tuh 3 hari ya teman-teman ya, gitu 3 hari. Jadi kalau hari keempat tamunya boleh lah dimintain tolong cuci piring gitu ya, nggak apa-apa karena dia berarti mukim kalau lebih 3 hari ya. Dianggap sama aja dengan yang punya rumah. Gitu. Ya walaupun dia nggak berhak menjual rumahnya ya, kalau dia memang tetap judulnya itu bukan yang punya rumah. Nah, begitu teman-teman. Misalnya semoga Allah limpahkan taufik untuk kita semua ya. Kita bisa paham Islam dengan pemahaman yang benar ya, pemahaman yang kalaupun pendapatnya lebih kuat gitu ya teman-teman. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini gimana Tani yang bertanya? Ya, yang bertanya hadir nggak ya? Sebentar. Bentar. Emang nggak hadir yang minggu kemarin? Itu yang minggu kemarin. Ya, kita lanjut ya, Bu Dewi. Insya Allah nanti saya sarankan beliau untuk melihat di akun Facebook atau nanti segera kita up ke YouTube. Jadi teman-teman kalau nanti bertamu ke Bu Dewi, hati-hati kalau makan bakso ya. Mangkok sendiri, nanti suruh disuruput. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dari teman kita di ruang Facebook, di chat pribadi ya. Assalamualaikum, saya ingin bertanya bagaimana cara menghadapi pada zaman sekarang soal orang yang pacaran, meskipun ada yang bilang nggak pacaran kok, tapi cuma dekat aja. Tetapi kan dalam Islam seorang laki-laki dan wanita tidak boleh berkholwat, berikhtilat, dan sebagainya. Jadi bagaimana kita tetap istiqomah bahwa semua itu adalah hal yang dilarang dalam syariat? Iya, ke kitanya ya. Ya, kalau untuk istiqomah ya tetap aja tadi. Kita itu harus mempelajari Islam. Ya, kalau udah pelajari juga, ya kita harus menguatkan iman. Menguatkan keimanan supaya
kan iman itu seperti apa ya? Ibaratnya seperti kalau badan mah nyawanya ya gitu ya. Nggak ada nyawa ya nggak hidup, mati. Kalau nggak ada iman ya mati juga hatinya gitu ya. Sehingga nanti perilakunya jadi rusak. Dan iman itu tentu itu seperti apa? Iman pun seperti kalau HP itu ya seperti baterainya ya. Perlu dicas. Dicasnya baterainya tiap hari nggak kalau HP? Iya. Ya. Setiap ngecas iman gimana? Bahkan iman tuh dicasnya setiap saat harus, tidak hanya tiap hari ya. Karena ujian itu datangnya setiap waktu, sewaktu-waktu kapan saja yang Allah mau ya. Kadang-kadang kan ujian iman itu bukan hanya godaan maksiat begitu ya. Ujian iman itu juga salah satunya lalai terhadap dalam keadaan kebaikan ya. Akhirnya kita lalai ya. Lalai apa namanya, karena kita anggap teman kita baik semua, jadi lalai kita tidak berusaha meningkatkan kualitas iman ya, atau kita lagi baik-baik aja. Kan biasanya orang bilang diuji berat tuh kalau lagi nggak ada uang gitu ya, lagi sakit ujiannya berat, tapi lagi sehat banyak uang kayaknya itu bukan ujian gitu ya. Padahal orang dua-duanya di kondisi tadi baik, dalam kondisi baik atau buruk itu sama-sama berpeluang kepleset dua-duanya gitu ya. Nah jadi perlu menguatkan iman tuh dalam dua keadaan tadi, tidak hanya dalam keadaan tadi banyak maksiat gitu ya, banyak kemaksiatan, kemudian banyak kesulitan-kesulitan, tidak hanya itu. Jadi ya perkuat iman dengan apa? Terus mengkaji Islam ya. Hadir di majelis-majelis yang memang itu menggelorakan, meningkatkan kualitas iman kita. Bukan hanya majelis-majelis yang hahaha gitu ya, pulang sekedar happy tapi kita nggak ada perubahan dalam kehidupan ya. Enggak hahaha boleh gitu ya, tapi perhatikan juga tema hahaha gitu ya Tiani ya. Tema bercandanya perhatikan juga ya. Kalau kebanyakan bercandanya intinya masih seperti cuma tentang misalnya gitu ya birrul walidain gitu ya, tapi candaannya sampai 3 jam gitu ya. Kita kira-kira pulang gimana? Justru terlalu banyak candaan itu mengeraskan hati ya, kata baginda Nabi. Salah satu faktor mengeraskan itu kan terlalu banyak bercanda. Nah khawatirnya gitu ya target itu kurang tercapai ya. Nah jadi cari majelis-majelis yang memang tanpa menyepelekan ya majelis yang ada candanya, karena kadang-kadang butuh bercanda juga ya. Butuh bercanda, bukan bercanda terus tapi gitu ya teman-teman. Takut tadi hatinya keras ya, silahkan. Kemudian apa maksud tadi keimanan itu? Yang keimanan yang akhirnya melahirkan kecintaan kepada Allah ya. Karena kalau udah cinta, ada, saya ingat ya perkataan Imam Syafi'i ya, yang melekat banget di pikiran saya ya, di hati saya itu, bahwa kata beliau itu seandainya cintamu tulus ya, pasti kamu akan mentaatinya ya, karena seorang mencintai itu pasti akan mengikuti, mentaati orang yang dicintainya, apa aja maunya diikuti itu kalau udah cinta. Nah maka agar kita tetap taat kepada Allah, pergaulannya terjaga ya, maka cintai Allah, kita pasti bisa menjaga insya Allah ya, menjaga diri kita dari kemaksiatan. Salah satunya rajin ikut pejuang subuh ya, salah duanya bisa ikut pembinaan ya di pembuktian cinta. Nah silakan tanya-tanya nih aja, tanya nih kapan nih mau mulai kelas pembinaan berikutnya ya, tanya aja sama Tehaninya, kejar aja Tehaninya ya sampai kurus. Insya Allah sekarang pembinaan yang lagi berjalan pembinaan angkatan 12 ya. Nanti yang minta doanya kepada teman-teman semua supaya angkatan 13 segera bisa di launching ya, doakan. Masih dipersiapkan dulu. Insya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Tehani, mangga. Ya. Baik, itu pertanyaan dari sahabat kita di ruang Facebook ya. Ini juga ada nih baru di ruang Facebook dari Mbak Fitri. Saya mohon izin Ustazah mau bertanya, bagaimana caranya menghadapi polemik anak yang selalu membalikkan nasihat kepada orang tuanya? Iya. Ngomong Tehani lagi di mana? Rumahnya bagus banget, rumah baru ya. Baru sadar saya ya. Ya teman-teman, bagaimana polemik? Wah kalau menurut saya itu bukan polemik, itu keren banget anaknya ya, itu potensi yang luar biasa ya. Berarti dia apa, nanti bisa kedepannya dijadikan ahli apa Tehani? Bukan ahli polemik, ahli negosiasi ya. Atau pendakwah
ya. Nah, karena cara dakwah tuh ada 3 macam. Ada dakwah dengan bil hikmah, ya, dengan memberikan hikmah-hikmah, mengajak ngambil hikmah segala sesuatu, hakikat sesuatu, ya, ngajak berpikir gitu. Atau dakwah dengan muizatil hasanah, dengan nasihat-nasihat yang baik. Atau dakwah itu ada dakwah dengan cara yang ini berdasarkan surat An-Nahl 125 ya. Ada dakwah dengan cara dakwah jadilhum bi ahsan, ya. Berjidal, berbantah-bantahan dengan baik. Nah, jadi kalau anak udah sering membantah, membalikin apa yang kita ini, itu potensi banget jadi pendakwah yang luar biasa. Ya gitu. Jadi menurut saya jangan, itu bukan polemik, ya. Diganti kalimatnya dengan bahasa yang positif. Jadi bersyukur kalau anak itu pintar membantah. Ya, tinggal apa? Tinggal berarti kan gini. Ketika kita diberikan anak seperti itu, menurut Allah kita cocok nggak jadi orang tuanya? Ya iyalah, udah lahir jadi anak kita, berarti kita cocok, berarti kita mampu jadi ibunya, kita mampu jadi orang tuanya. Tapi liur bu, pusing bu, iya karena kita kurang ilmu, ya cari ilmu itu. Jangan anaknya yang disuruh pesantren, ibunya yang harus pesantren, gitu ya. Ibunya harus banyak belajar parenting, belajar teknik berbicara, ya soalnya kelasnya banyak banget ya Allah. Saya kalau buka Facebook itu ngurudul iklan-iklan parenting, tema ini, tema itu, ya banyak ustadz-ustazah muda yang muncul ya belakangan ini dengan ide-ide yang luar biasa, ilmu yang luar biasa, ya belajar silahkan, pokoknya selamat belajar, ya jadi itu bukan polemik, ya. Nah nanti bisa tambahkan kalau di MSH kita juga belajar ada ya salah satunya workshop ya untuk healing for parents ya, parenting ya, untuk para orang tua dengan tema healing. Healing apa sih maksudnya? Ya, jadi healing itu kalau kita bicara healing bukan jalan-jalan ya teman-teman ya. Kalau healing adalah jalan-jalan malah pusing. Karena kenapa? Pulang uangnya habis. Ya. Capek juga, ntar nyari tukang pijit tambah uang lagi, masuk angin ya. Belum mencet-mencet salah makan pas healing. Kalau ada kayak gitu tuh, pas healing salah makan ya, pulang di kafe muntah-muntah, masya Allah. Kata saya nggak ngajak-ngajak sih, gitu ya. Nah, dia pusing kalau healing namanya begitu. Healing itu pasti pengen heal itu apa? Nerapi. Kenapa dia tapi pengen sehat lahir batin ya. Nah itu di pembuktian kita sebetulnya tema besarnya itu healing ya teman-teman. Training-trainingnya adalah healing ya, bagaimana kayak tadi mungkin menghadapi anak yang seperti itu ya. Kita mungkin karena belum punya ilmunya jadi gimana, jadi kesel, kadang baper, kadang tersinggung, kamu berani ya sama orang tua gitu ya. Nah kita perlu menghealing diri dulu. Makin kita kesel sama anak tuh makin jauh dari pertolongan ya, makin nggak dikabul. Nah kita walaupun ya Allah anak saya tolong ya Allah, tapi kita sambil kesel ya, doanya nggak dikabul karena kalau itu tergantung keridhaan Allah, tergantung keridhaan orang tua ya. Orang tuanya nggak ridho kan doanya sampai nggak ridho ya, sampai kesel sama anak itu tadi gitu ya. Jadi Allah juga kesel sama anak kita ya, gimana mau dikabul itu ya. Nah, jadi memang kita perlu mengelola hati kita sebagai orang tua itu ya Allah ya. Memang kayaknya diperas-peras gitu ya, diparut-parut gitu hati itu ya kalau udah ngadepin anak-anak mungkin begitu. Tapi salah ya, kita perlu ilmu healing, salah satunya teman-teman bisa ikut belajar dengan kami gitu ya. Walaupun kami juga terus aja belajar, bukan berarti udah paling hebat ya. Dan kita jarang mengadakan sendiri, biasanya nunggu diundang ya. Gitu TNI, nunggu diundang, silakan undang. Semua pelatihan di Pembuktian Cinta adalah gratis ya. Tapi kalau di luar Bogor ya akomodasinya ditanggung sama pengundang ya, gitu. Baik, gitu mungkin yang bisa saya share kepada penanya yang barusan TNI. Ya. Bu Fitri, bagaimana di ruang Facebook? Kalau ingin ditanyakan lagi, mungkin lebih enaknya masuk ruang Zoom ya, Bu Fitri ya. Sebentar, saya lihat dulu. Mungkin sudah ya, Mbak Fitri. Iya, baik, Bu Dewi, satu pertanyaan lagi, bisa? Masih ada 5 menit. Iya. Ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini tidak disebutkan namanya ya, Bu Dewi. Jadi beberapa minggu ini di sekitar lingkungan rumahnya atau tetangganya ada kejadian. Pertama, datangnya tetangga lama yang udah lama rumahnya nggak ditempatin, tapi tetangga ini adalah seseorang preman yang kebiasaannya mabuk dan minum dan narkoba. Yang kedua, anak tetangga
sebelah rumah. Minggu ini sikapnya berubah ketika minta sesuatu harus diturutin. Kalau enggak ngamuk. Terakhir ini sampai nodong pisau ke ibunya. Ketiga kasusnya, tetangga beda lagi mengurung ibunya karena katanya ibunya suka keliling ke rumah anaknya dan cerita-cerita ke orang ditemui kalau beliau nggak diurus oleh anaknya. Padahal anaknya 9 orang, tapi sang ibu berpindah-pindah tinggalnya sampai kemarin meninggal. Banyak yang membicarakan sikap anak ibunya itu. Tangga beda lagi, anaknya sering bawa pacarnya ke rumah, jadi hati ini jadi resah, Bu. Bagaimana tetangga, sebagai tetangga, apa yang bisa dilakukan? Aduh, kucing. Bentar. Bentar. Mau ikut ngaji, mau ikut bacain itu kucingnya. Sebagai tetangga, apa yang bisa saya lakukan? Bentar, salah nih. Kucing. Sebagai tetangga, apa yang bisa dilakuin? Dan apa yang maksud dari Allah atas kejadian itu? Apakah ini ujian punya tetangga yang kayak gitu? Iya. Apa maksud Allah? Atau talaskan ke Allah. Ya. Bismillah ya teman-teman, qadarullah ya. Pokoknya kita itu apapun yang hadir dalam kehidupan kita ya, entah masalah, entah keadaan, entah hadirnya seseorang ya, termasuk tetangga-tetangga kita, itu adalah yang terbaik, itu yang paling cocok ya dengan kita. Nah, atau bisa jadi Allah itu pengen nitipin mereka kepada kita untuk diperbaiki. Tapi kumaha carana? Itulah butuh ilmu. Ini temanya banyak banget tadi ya, dari mulai yang apa. Itu kalau satu-satu dibahas gimana caranya, itu mungkin butuh satu tema, satu pertanyaan, kasus, satu pertemuan, satu pertemuan ya. Tapi mungkin singkatnya begini ya, saya karena ini waktu yang terbatas. Karena kalau bicara teknis bagaimana menasihati tadi memperbaiki anak yang nyodorin pisau, ada tekniknya sebetulnya ya. Kemudian apalagi tadi teknik kasusnya yang tadi sama semacamnya narkoba lah dan seterusnya, itu ada ilmu tersendiri untuk kita bisa berdakwah kepada mereka ya. Tapi secara prinsip apa sekarang, lari dulu ke Allah ya, lari dulu kepada Allah, ngadu dulu kepada Allah atas kelemahan kita, minta tolong sama Allah agar Allah memberikan kemudahan kepada kita ya, agar kita dimampukan oleh Allah untuk bisa membimbing mereka menuju jalannya Allah. Itu minta petunjuk, karena tadi ada berapa kasus, 5 ya Tani? 5 atau 4 kasus. Kalau semua tetangga dituliskan kayaknya ya, kalau tetangga ada 100, ada 100 kasus itu kayaknya ya gitu ya, Masya Allah. Tapi ini luar biasa ya, mencermati tetangga, Masya Allah ya. Nah, karena kalau ada 5 yang akan kita perbaiki, kita butuh 5 cara ya, karena pasti berbeda caranya. Nah, minta petunjuk kepada Allah, nanya kepada Allah, ya Allah, kalau memang ini jadi amanah untuk hamba, tolong tunjuki hamba harus belajar kemana, belajar ke siapa ya, lari aja kepada Allah. Terus yang utama, doakan mereka ya. Kalau kita belum mampu untuk menasihatin perbaikinya, kita doakan dulu mereka. Doa terus, kirim Al-Fatihah buat mereka satu-satu ya, nangisi mereka, nggak apa, bukan bagusnya, afdolnya doa itu sambil menangis ya. Nah itu terutama menangisnya, minta kepada Allah agar Allah memampukan kita tadi. Allah ngasih kekuatan menemani kita untuk membantu mereka menemukan cahaya ya dalam kehidupannya. Mungkin itu Teh Hani, saya nggak bisa berlama-lama ya. Jadi saya juga nggak nunggu ditutup sama Teh Hani. Saya mohon maaf lahir batin, pamit dulu dari teman-teman ya, karena harus segera ya. Semoga insya Allah kita ketemu lagi di pekan depan. Ya, sekian dari saya, mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, alhamdulillah. Teman-teman, mohon maaf. Insya Allah nanti kita ketemu kembali di pekan depan. Bagi teman-teman mungkin yang masih punya pertanyaan yang ingin dipertanyakan, boleh mulai dari sekarang kali ya, diketik lalu di-share boleh kepada saya, ke WhatsApp pribadi saya. Dan mohon doanya kepada teman-teman semua, insya Allah di pekan depan tanggal 16 Juli kita diundang oleh Parung Kuda Sukabumi, tepatnya di Villa Toibah ya kalau nggak salah, itu tanggal 16. Insya Allah HTM-nya sekitar 50.000 dan itu pure nanti
buat teman-teman ya, buat makan, snack dan yang lain-lainnya. Mohon doanya semoga Allah berikan kelancaran untuk agenda di pekan depan nih. Penyelenggaranya adalah Teh Dini ya, Teh Dini dari Parung Kuda dan teman-teman yang berada di sana insya Allah. Baik teman-teman semua, saya mohon izin, mohon pamit juga dari Pembuktian Cinta nih di Pejuang Subuh Inspiring Love. Semoga insya Allah pekan depan bisa kembali hadir bersama teman-teman semua. Dan pekan berikutnya di tanggal 23 insya Allah itu level 2 di Lewiliang Bogor. Jadi teman-teman yang mungkin baru ikutan di level 1-nya bisa lanjut di level 2-nya di Lewiliang Bogor. Dan insya Allah di bulan Agustus minggu kedua insya Allah kita akan roadshow ke Lampung. Dan pekan ke terakhirnya kalau jadi juga insya Allah kita roadshow ke Garut dan Bengkulu di bulan September. Jadi mohon doanya dari teman-teman semua untuk kelancaran agenda Pembuktian Cinta. Baik, kita tutup kajian Inspiring Love pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah, istighfar, dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Sekian dari saya, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon izin ditutup ya semuanya ya. Pak Yaki.